Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Irfan Haryadi Bagja dengan NPM 4122 423110 926. Nah, di sini saya akan mempresentasikan hasil laporan magang saya dalam bentuk PowerPoint. Nah, jadi saya melakukan magang ini di PT Pegadaian Persero cabang Soreang dengan judul PPT saya, analisis kegiatan dan kontribusi bagian pembantu umum dalam mendukung operasional. Nah, di sini ada latar belakang. PT Pegadaian Persero merupakan badan usaha milik negara BUMN yang bergerak dalam bidang jasa keuangan. Dikenal sebagai lembaga yang memberikan kemudahan akses untuk melakukan transaksi keuangan melalui layanan gadai. PT Pegadaian Persero ini juga memiliki sejarah yang panjang dan peran penting dalam perekonomian Indonesia. Pegadaian dikenal sebagai lembaga yang memberikan kemudahan akses bagi masyarakat, terutama mereka yang membutuhkan dana cepat namun tidak memiliki anggunan yang memadai. Nah, di sini juga ada peran bagi bagian umum. Bagian umum berfungsi sebagai pendukung operasional perusahaan, menyediakan layanan administrasi dan pelayanan pelanggan yang efisien. Lalu, nah, di sini ada tujuan laporan magang. Yang pertama adalah evaluasi praktik yang dilakukan selama magang, mengkaji dan menganalisis pengalaman serta tugas yang dilaksanakan selama periode magang di PT Pegadaian Persero, yaitu di cabang Soreang. Menilai efektivitas kegiatan yang dilakukan dalam mendukung operasional perusahaan. Lalu refleksi diri atas pengalaman magang. Ini ada menggali pembelajaran yang diperoleh dari pengalaman magang, lalu merenungkan keterampilan dan pengetahuan baru yang didapatkan. Lalu di sini ada tujuan umum. Tujuan umum yang pertama ada memberikan kontribusi terhadap pengembangan diri dan pemahaman tentang dunia kerja di bidang manajemen pemasaran dan pelayanan pelanggan. Lalu menyusun rekomendasi untuk melakukan perbaikan di masa yang mendatang berdasarkan pengalaman yang didapatkan selama magang. Nah, di sini ada profil perusahaan. Profil perusahaan PT Pegadaian Persero didirikan pada tahun 1901, yaitu BUMN yang menyediakan layanan keuangan melalui sistem gadai. Jadi, Pegadaian sendiri sudah ada sejak zaman penjajahan Belanda, yaitu dan juga merupakan perusahaan yang menyediakan layanan gadai di pada tahun tersebut. Jadi, Pegadaian itu baru satu-satunya pada tahun tersebut. Nah, jenis layanan yang ada di Pegadaian itu yang pertama adalah layanan gadai. Di Pegadaian itu mereka menyediakan, maaf, di Pegadaian itu mereka menyediakan layanan gadai emas, kendaraan, surat-surat berharga seperti BPKB atau surat yang lain, dan juga barang elektronik seperti smartphone, laptop, televisi, dan juga lain-lain bisa. Lalu yang kedua ada layanan keuangan. Nah, di PT Pegadaian Persero juga mereka menyediakan seperti menabung emas, menyicil emas, dan juga kredit untuk UMKM. Jadi bagi pelanggan atau nasabah yang ingin memiliki emas namun belum mencukupi uang, di PT Pegadaian itu bisa menabung untuk memiliki emas dan juga bisa menyicil emas mulai dari 0,5 gram, 1 gram sampai seterusnya. Nah, di sini juga ada layanan digital, merupakan aplikasi mobile, commerce dan digital lending. Jadi si Pegadaian Persero juga mereka tuh memiliki aplikasi baik dari Android maupun iOS, yaitu namanya Pegadaian Mobile. Nah, di sini ada beberapa foto di bawah, ada gudang penyimpanan dari Pegadaian tersebut, barang-barang gadai. Lalu ada contoh aplikasi dari Pegadaian Mobile. Beberapa ada 3 ini. Nah, di sini juga ada aktivitas magang. Saya melakukan magang kurang lebih selama 3 bulan, mulai dari 17 Oktober 2024 sampai 10 Januari 2025. Nah, magang itu dilakukan setiap hari Senin sampai dengan hari Sabtu, mulai dari tanggal 7.30 sampai dengan pukul 15.00 atau jam 3. Nah, di sini ada aktivitas magang. Yang pertama ada pembagian tugas. Di sini praktikan ditempatkan di 2 bagian.
Yang pertama di marketing office, lalu yang kedua adalah di bagian umum. Apa sih marketing office? Marketing office yaitu merupakan bagian pemasaran di PT Pegadaian, yaitu yang fokus pada kegiatan pemasaran dan juga promosi produk. Lalu di bagian umum menangani administrasi dan pelayanan pelanggan ataupun hal yang lainnya yang berkaitan dengan administrasi. Lalu yang kedua, tugas yang dilakukan. Nah, saya melakukan tugas di PT Pegadaian Persero ini, beberapa tugas yaitu seperti melayani nasabah, melakukan pengecekan barang gadai, dan mengelola dokumen administrasi. Lalu yang kedua berpartisipasi dalam kegiatan promosi dan pemasaran untuk meningkatkan kesadaran merek dari PT Pegadaian Persero tersebut. Nah, di sini ada beberapa foto yang saya ambil ketika magang yang diberikan oleh atasan untuk saya tugas. Yang pertama ada menghubungi nasabah gadai. Jadi di sini saya menghubungi nasabah gadai via WhatsApp dari HP kantor untuk mempromosikan ataupun mengecek nasabah tersebut. Lalu ada input data pengambilan barang gadai. Nah, di sini saya sebagai pembantu umum melakukan input data untuk orang-orang nasabah yang akan mengambil barang gadainya. Nah, lalu ada di sini juga nasabah gadai smartphone dan juga nasabah gadai laptop. Di sini saya melakukan pengecekan barang terhadap barang gadai elektronik berupa handphone dan juga laptop, pengecekan secara seluruh maupun baik internal maupun eksternal. Nah, di sini juga ada gadai logam mulia atau Antam ya biasa kita lebih sering dengarnya. Jadi di sini tuh saya melakukan pengecekan barang logam mulianya dan juga melakukan penyocokan antara data-data nasabah dan juga barang gadainya. Nah, di sini ada metode pengumpulan data. Maaf, di sini ada metode pengumpulan data. Nah, di sini ada yang pertama ada observasi secara langsung. Praktikan mengamati kegiatan sehari-hari di bagian umum dan marketing office untuk memahami proses operasional dan interaksi dengan nasabah. Lalu yang kedua ada wawancara dengan staf, melakukan wawancara dengan karyawan untuk mendapatkan wawasan tentang strategi pemasaran, tantangan yang dihadapi, dan pengalaman kerja Pegadaian. Nah, yang ketiga ada analisis dokumen terkait menganalisis dokumen dan laporan yang relevan untuk mendukung pemahaman tentang kebijakan perusahaan dan prosedur operasional. Nah, di sini ada pembahasan karena saya ditempatkan di manajemen office. Di sini saya menjelaskan tentang manajemen pemasaran, yaitu proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian kegiatan yang bertujuan untuk menciptakan dan membangun lalu mempertahankan pertukaran yang menguntungkan dengan target pasar untuk mencapai tujuan sebuah organisasi. Lalu di sini ada fungsi manajemen pemasaran. Fungsinya yaitu menganalisis pasar, segmentasi pasar, dan penetapan pasar sasaran yang penting untuk merumuskan strategi pemasaran yang efektif. Jadi di sini menjelaskan tentang apa sih analisis pasar, lalu segmentasi pasar, dan juga siapa sih yang akan kita jadikan sasaran untuk di pasar kita nanti. Lalu di sini juga ada tugas dan tanggung jawab, pengelolaan administrasi, pelayanan, pelanggan, dan juga pelaksanaan kampanye pemasaran. Nah, di sini ada hasil. Strategi pemasaran yang diterapkan. PT Pegadaian menggunakan strategi pemasaran terintegrasi, termasuk segmentasi pasar dan promosi melalui media sosial serta kolaborasi dengan komunitas. Lalu tantangan yang dihadapi, menghadapi persaingan ketat dan perubahan preferensi konsumen yang cepat memerlukan inovasi dan adaptasi strategi. Lalu yang ketiga ada efektivitas promosi dan hubungan dengan pelanggan. Promosi berhasil meningkatkan kesadaran merek dan menarik pelanggan baru dengan fokus pada membangun hubungan baik untuk meningkatkan loyalitas dan keputusan pelanggan. Nah, dapat disimpulkan bahwa magang di PT Pegadaian Persero Cabang Soreang memberikan wawasan mendalam tentang operasional, perusahaan, dan praktik manajemen pemasaran. Lalu wawasan yang didapat oleh saya memahami pentingnya strategi pemasaran yang terintegrasi dan bagaimana pelayanan pelanggan berkontribusi pada keberhasilan perusahaan. Lalu menyadari tantangan yang dihadapi dalam industri jasa keuangan dan perlunya inovasi untuk tetap bersaing. Lalu kontribusi praktik yang saya lakukan yaitu praktikan berkontribusi dalam kegiatan administrasi dan pemasaran, serta belajar tentang dinamika kerja di lingkungan profesional.
Baik, terima kasih. Mungkin dapat yang saya mungkin hanya mungkin terima kasih mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.